Shalom, selamat pagi. Sungguh menjadi sukacita terus hidup di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya edisi Jumat 2 Februari 2024. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat dan syukur kami angkat kepadamu. Pemeliharaanmu terus nyata dalam hidup kami. Karena itu, ajarkan kami untuk terus hidup dalam kasih-Mu dan memberitakan Injil Tuhan. Kami bersyukur, rindu mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu terus menolong kami bermegah karena Injil. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Hak dan kewajiban Rasul. Paulus berkata, "Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik." Lembuhkah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian.
sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita mengambil satu tema yang kita renungkan bersama. Bermegah karena Injil. Maksat Tuhan bilan nakareba kaparanuan. Tentunya kita pernah merasa bangga atau bermegah atas pencapaian-pencapaian kita. Bangga terhadap prestasi akademik, bangga terhadap keharmonisan rumah tangga, bangga akan rumah atau mobil baru, bangga karena selalu terpilih dalam kepengurusan, dan kebanggaan-kebanggaan yang lain yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya adalah, apakah salah jika kita bangga akan pencapaian-pencapaian tersebut? Bagaimana seharusnya bermegah itu? Dan bermegah yang seperti apa yang mestinya kita miliki sebagai orang pengikut Kristus? Saudara-saudara, dalam pembacaan kita, Paulus memberikan contoh berbangga yang benar sebagai seorang Kristen. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang rasul. Ia telah melihat Yesus. Ia juga menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah buah pekerjaannya dalam Tuhan. Ia pun juga menjelaskan bahwa ia memiliki banyak hak sebagai seorang rasul. Akan tetapi ia belum pernah mempergunakan hak itu. Ia juga tidak mengatakannya demikian agar ia menerima hak-haknya segera. Pada ayat 16 pembacaan kita, Paulus menegaskan bahwa jika ia hanya menjadi rasul demi hak-hak tersebut, maka ia tidak pantas berbangga. Sebaliknya, pemberitaan Injil yang dilakukannya, sebab memang hal itu adalah perintah Allah. Saudara-saudara, hal apa yang dapat kita timba dari bagian surat Paulus tersebut? Kita diajarkan berbangga atas segala sesuatu yang telah kita raih. Tetapi hal itu bukanlah tujuan utama. Sebab yang utama adalah mengerjakan dan merawat kehidupan kita demi Injil. Karena hal yang kita kerjakan dalam hidup ini harus demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kebermegahan kita semestinya adalah karena kita diizinkan Allah menjadi rekan sekerjanya di dunia. Karena itu saudara-saudara, pemberitaan Injil adalah sesuatu yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita. Jemaat Tuhan, teruslah memberitakan Injil sebagai kebanggaan. Teruslah bermegah dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga, terus memelihara kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk terus bermegah karena Injil, memberitakan firman-Mu. Pelihara dan tolong kami dalam kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pergilah dan teruslah memberitakan Injil. Yakinlah Tuhan terus akan menyertai dan memberkati. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan mengasihi. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.